Saya habiskan dan Recording in progress. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin ya, kita bisa ketemu lagi di hari Sabtu pagi gitu ya teman-teman semuanya. Oke, tanpa berpanjang kalam, silahkan kuliah 2 menitnya oleh siapa Pak Mustahidi? Oleh Bu Ida, Bu. Bu Ida. Bu Oke, Ida Bu tadi. Ida Pesan Farida. Bu Ida tadi. Ayo Bu Ida Iya. Farida. Bu Ida Farida ini dari Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Sabu. Jelas. Tadi baru dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dian Marina Malik Fajar MA, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan kepada kita untuk terus menuntut ilmu. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum Idul Adha ini, marilah kita merenungkan sebuah tema penting, yaitu membangun keikhlasan di tengah ambisi akademik. Sebagai mahasiswa magister, kita tentu memiliki banyak target dan cita-cita. Salah satunya, kita ingin memperoleh nilai terbaik, menyelesaikan tesis tepat waktu, mendapatkan pengakuan akademik, bahkan mungkin mengejar karir dan prestasi yang tinggi. Ambisi dalam menuntut ilmu bukanlah sesuatu yang salah. Islam justru mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang unggul dan berilmu. Maaf Bapak Ibu, apa suara saya masih kedengaran? Jelas, Ibu. Jelas Bu, kedengaran. Saya lanjut Bapak Ibu. Namun di tengah semangat mengejar prestasi tersebut, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu keikhlasan. Kadang-kadang kita belajar bukan lagi karena Allah, melainkan karena ingin dipuji, ingin dianggap pintar, atau ingin mendapatkan pengakuan manusia. Padahal ilmu yang berkah adalah ilmu yang dibangun di atas niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Bainiyah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ayat ini mengajarkan bahwa inti dari setiap amal adalah keikhlasan, termasuknya dalam menuntut ilmu. Sebab amal yang besar sekalipun akan kehilangan nilainya di sisi Allah jika tidak disertai dengan niat yang benar. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang makna pengorbanan dan ketulusan.
Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya demi menjalankan perintah Allah. Dari kisah itu kita belajar bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta terhadap ambisi pribadi. Dalam dunia akademik, terkadang kita diuji dengan persaingan, rasa iri, bahkan keinginan untuk tampil lebih unggul daripada orang lain. Disinilah pentingnya menjaga hati agar tetap ikhlas. Ikhlas bukan berarti kita tidak boleh berprestasi. Justru kita harus berusaha maksimal. Namun, semua itu harus diniatkan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta manfaat bagi masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis ini mengingatkan bahwa kualitas amal tidak hanya dilihat dari hasilnya, tetapi juga dari niat di baliknya. Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswa yang ikhlas akan tetap semangat belajar meskipun tidak dipuji, tetap rendah hati walaupun berprestasi, dan tetap membantu orang lain walau sedang bersaing. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai sarana untuk menyembelih sifat riya, sombong, dan haus pengakuan. Gantilah dengan hati yang tulus, rendah hati, dan penuh keberkahan. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas kesalahannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ida Faridah dari Sunda. Ibu dari Sunda, Bu? Saya penasaran. Melayu asli, Bu. Oh, Melayu. Oke. Enggak. Saya jawab dulu ini, saya ngajar. Oke, Melayu asli. Soalnya namanya diulang Ida Farida gitu. Biasanya kalau orang Ida Farida juga diulang kayak Mbak Muti. Ya kan, kalau orang Sunda gitu ya. Mutiara Muti gitu, atau Muti Mutiara gitu ya. Sebentar, just give me a second. Ngajar Ibu. Oke, terima kasih Bu Ida Farida yang sangat semangat gitu ya. Bicaranya cocok ini untuk kuliah 2 menit pagi hari, bener nggak teman-teman semuanya? Jadi membangunkan. Jadi gini ya, tadi saya ketika mendengarkan Bu Ida bicara gitu ya, ada poin menarik ya yang saya tangkap dari yang terhubung dengan media teknologi, yaitu apa? Cara membacakan kepada anak itu bisa mengambil pola yang seperti ini. Tapi jangan panjang-panjang ya Bu, nanti ditinggal tidur anaknya. Jadi Ibu kan suaranya lantang tuh, menjelaskan gitu. Nah, nanti diayun sedikit itu ketika Ibu ngegang kelas berapa? Ma, Bu, untuk sementara ini belum, Bu. Udah 13 tahun saya enggak mengajar, Bu, karena ditugaskan sebagai kepala sekolah, yang mana di tempat tugas itu, Bu, guru matematikanya udah banyak, Bu, sehingga enggak kebagian jam. Oke, bagus. Karena Ibu kepala sekolah, justru itu poinnya. Siapa aja yang kepala sekolah di sini? Raise hand boleh. Siapa aja yang kepala sekolah di sini? Pak Bas, Resen, Pak Bas. Saidia, kepala sekolah, Bu Ida, kepala sekolah, siapa lagi? Siapa lagi yang Bu. Pak Musahidi, Pak Haidi, Sama Ibu, siapa lagi? hampir separuh Bu. Pak Basuni. Separuh Basuni. kepala sekolah Bu. Separuh kepala sekolah, oke. Jadi gini poinnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya minta cari tahu siapa kepala sekolah?
Justru kepala sekolah itu suaranya sama orangnya jarang ditemuin sama murid, bukan? Ya kan? Betul. Karena yang pegang kelas kan Jadi, orang lain tuh. Kayak Pak Mustahidi masuk kelas. Jarang ya Pak masuk kelas ya kan? Karena jadi kepala sekolah. ya. Justru itu pesan pesan dari sekolah itu bisa tersampaikan. Contoh Bapak nanti masuk bicara tentang Pak Mustahidi kelasnya kelas berapa? Sorry. Tingkatnya apa? Sorry. SMP, SMA, SD? SD, Bu. SD. SD. SD ini kelas 1 sampai kelas 6 ada semua anaknya? Ada semua. Ada semua. Oke. Ada semua, Bu. Jadi ini yang penting, ya ini yang penting disampaikan ya. Ini kemarin saya dialog juga sama Pak Direktur Kepala Sekolah ya, Pak Iwan Junaidi. Pak Mustahidi pernah jumpa kan Pak Iwan Junaidi. Jadi Pak Iwan Junaidi itu Iya. saya sampaikan bahwa poin terpenting dari kepala sekolah dan pengawas itu, kalau pengawas nggak masuk kelas ya, kepala sekolah masuk kelas, itu adalah sesekali membawakan poin-poin penting yang perlu mereka pelajari. Contoh nih, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Atau fungsi dari BASN, contoh kayak gitu ya. Nanti Pak Mustahidi atau Bu Ida Farida ini bawa buku yang terkoneksi, bawa media yang terkoneksi dengan anak-anak. Bukunya macam-macam, bisa buku dari pemerintah juga bisa. Bahkan tas yang kemarin tuh Pak Mustahidi waktu kita acara kreasi itu kan ada tasnya kreasi yang biru itu kan di situ Oh, yang ada 13 tahun itu, Bu. sayang 13 tahun ya belajar tuh. 13 tahun belajar sama sayang teman itu potongan Oh, iya. dari lagu sayang teman. Nah nanti Pak Mustahidi, Bu Farida, Pak Basuni ya kan, Pak Saidia tadi ya, Pak Haidir itu masuk ke kelas-kelas menyampaikan poin-poin terpenting. Jadi intinya, Bapak Ibu sekalian, media teknologi itu bukan berarti yang harus berurusan sama Canva, pakai whiteboard interaktif, dosennya, gurunya harus canggih, harus mengerti tentang Internet Things gitu atau AI gitu, nggak harus. Tetapi kita bisa menggunakan banyak media literasi yang lain. Cuman manusianya ini yang jadi medium. Jadi Pak Mustahidi, Pak Basuni, Bu Ida, yang jarang ditemui anak-anak itu, masuk ke kelas-kelas. Diatur tuh, nggak setiap hari sih. Tetapi paling tidak 6 kelas, kan 6 kelas tuh, kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kecuali satu rombel bisa 3 kelas ya, nanti berarti kelas 1-nya 3 kali, kelas 3-nya 3 kali gitu mungkin ya, saya nggak tahu. Di tempat Pak Mustahidi seberapa banyak, di tempat Bu Farida seberapa banyak. Karena kalau kelas-kelas di Jakarta itu satu kelasnya, kelas 1 aja isinya mungkin 4 rombel gitu ya. Kelas 6 itu bisa 7 rombel gitu kalau sekolah-sekolah besar gitu ya. Sekolah-sekolah seperti swasta seperti Al-Azhar itu banyak rombelnya. Nah, singkat kata, jadi what we call it dengan media dan teknologi dalam pembelajaran. Ini ada satu buku menarik, nanti saya foto ya. Saya nggak ngerti if we have buku ini masih ada apa tidak di pasaran. Wow, it's not working, nggak kelihatan gitu ya. Mungkin ya nanti saya kasih flashnya. Itu yang saya terus-menerus gunakan. Jadi poin yang paling penting dalam media dan teknologi is not the dead part gitu. Bukan bagian yang mati atau benda matinya. Tapi tetap manusianya. You are the medium. Anda adalah medianya. Dan itu nggak bisa kegantikan gitu, tidak bisa tergantikan. Nah, tadi yang disampaikan Bu Ida Farida tadi ya, cara menyampaikan Bu Ida Farida tadi menunjukkan powernya itu ada di Bu Ida. Itu ya Bu Ida. Kalau memimpin orang dewasa Ibu bisa, para guru, maka sebenarnya memimpin anak-anak juga bisa. Jadi kalau kemarin di kelas sebelah itu mereka bercerita tentang kekerasan ya, kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan dia hidup. Dan itu sampai dibawa ke sekolah dan terinvestigasi di sekolah. Nah, fungsi kepala sekolah, guru, itu kan healer ya, menyembuhkan. Maka kondisi-kondisi anak ini bisa disembuhkan dengan mediumnya manusia atau guru. Itu ya, teman-teman.
Nanti ada di bagian akhir yang sebenarnya saya nggak bawakan hari ini karena tadi Pak Mustahidi bilang banyak teman yang sedang acara perpisahan gitu ya. Jadi ada cara mendesain pembelajaran efektif dengan media dan teknologi. Nanti sometimes pekan depan saya akan undang seorang apa namanya pengusaha e-tech ya, e-teknologi untuk educational. Itu kebetulan Pak Mustahidi nanti akan membawakan robotik dan lain sebagainya di Kayong Ketapang ya untuk program kreasi. Nah, beliau ini lulusan Harvard School ya, sama NUS, National University of Singapore dan Busan University di Korea, gitu ya. Nanti saya akan mengajak teman-teman paham bahwa di hari ini yang paling penting dipahamkan kepada anak-anak bukan komputernya, tetapi cara berpikir komputasional, ya. Saya punya banyak materi untuk membawakan komputasional, tetapi saya tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan materi itu secara utuh, karena materi kita lebih ke exploring berbagai macam media yang terhubung dengan teknologi. Contoh, Pak Mustahidi bikin bikin apa namanya media realia yang dicetak, tetapi dibantu sama AI, dibantu sama oleh Canva, dibantu oleh apa namanya Adobe Premiere gitu ya untuk menggambar dan lain sebagainya, atau apa namanya kalau yang buat gambar itu anak-anak itu biasanya kalau bikin flipbook dan lain sebagainya. Tetapi kemudian dicetak. Setelah dicetak beberapa kali, kirim ke dipakai untuk anak-anak belajar tadi itu Pak Mustahidi. Misalnya saya ngangkat tentang tas tadi itu loh Pak Mustahidi, tas yang dari kreasi itu. Itu cara memilih potongan dari lagu itu pun juga keren ya Mbak Muti. Saya nggak ngerti sejarahnya ya. Ketika kalian mendesain itu mungkin Tio ya, Mas Tio ya yang bikin ya. Tetapi poinnya adalah message itu bisa dari mana saja. Oh Mas Huda, oke. Mas Huda yang bikin ya. Oh ya, oke nanti saya chat Huda. Saya pengen kasih tunjuk bahwa medium itu macam-macam. Bu, anak-anak itu nggak ada bacaan Bu. Tapi kebetulan Bu, saya ini pergi-pergi ke Jakarta Pak Mustahidi. Nanti kalau tim kreasi akan sering ke Jakarta ya. Kan naik Garuda gitu. Nanti bilang sama pramugarinya boleh nggak sih saya ambil bukunya, buku Garuda itu, buku di pesawat gitu ya. Nah, buku-buku, majalah-majalah yang bisa kita bawakan untuk dibacakan pada anak-anak, itulah media teknologi itu sebenarnya. Understood ya? Kan itu nyetaknya nggak mungkin nggak pakai teknologi dong, ya kan Pak Mustahidi dan Pak Basuni. Nah, bisa ambil dari situ. Gitu ya. Tetapi poin terpentingnya dari seluruh exploring atau eksploitasi dari media dan teknologi itu adalah manusianya, orangnya. Kalau orangnya nggak menarik cara ngomongnya, kalau orangnya tidak antusiastik ketika menyampaikan, itu nggak akan ada artinya. Paham ya? Makanya tadi saya contohnya adalah, saya nggak ngerti ada gambar fotonya nggak sih Mbak Muti nanti. Saya foto deh tas yang di rumah itu. Jadi media itu seperti itu. Hanya potongan kecil dari tulisan, potongan kecil dari sebuah benda, tetapi ketika dibahas di kelas oleh guru-guru yang canggih, ya, oleh kepala sekolah yang canggih sebenarnya, ya. Jadi ini riset mengatakan ya, 97% loh, ya. Ya 87 hingga 97% kecerdasan anak dalam berbicara atau dalam berbahasa atau literasi berbicara ya atau berkomunikasi itu dapatnya dari siapa? Ayah atau ibu? Kira-kira boleh tebak? Pak Hakim mau nebak nggak? Ayah apa ibu? Eh, izin Ibu. Kalau saya mau nebak itu boleh-boleh saja, tapi kalau kita lihat cerdas anak itu tergantung kedekatan anak pada siapa. Jadi kalau anak cenderung dekat dengan orang tuanya,
yang laki-laki, walaupun dia anak perempuan gitu, maka dia cenderung mengikuti cedera literasinya ke ayahnya. Kalau anak saya rata-rata ketiga anak saya Bu, ketiga putra dan putri saya itu cenderung dekat dengan saya. Bahkan kalau tidurnya pun harus dinabobokkan gitu kan. Mau mandi juga anak kembar saya harus saya mandikan gitu. Jadi cenderungnya ke saya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Bu, ketika itu dilakukan berbarengan, kita di rumah suami istri, maka keduanya akan saling berkolaborasi dan mengikuti kedua-duanya. Itu yang saya lihat dari perkembangan anak saya di rumah. Tapi Oke. kalau saya ditanya ibu seperti ini, maka cenderung ke ibunya karena lebih, walaupun sedekat apa orang tua laki-laki kepada anaknya, kalau saya lihat itu lebih cenderung ke ibunya dalam hal-hal contoh, anak itu ketika ingin mengungkapkan apa isi hatinya, kalau misalkan tidak saya bolehin sesuatu, dia pasti bilang ibunya. Nah, ayah nggak bolehin, maka dia lebih cenderung dengar mamanya. Kalau mamanya udah bilang, ibunya udah bilang nggak boleh tuh, bapak tuh maksudnya gini 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 supaya nanti kamu sehat gini. Kalau misalnya nggak bolehin makan es krim pada malam hari gitu kan. Kalau saya masih masih ngeyelan, masih pengen terus. Tapi kalau ketika ibunya yang bilang, maka di situ ada sesuatu komunikasi yang mungkin lebih intens didapat dengan Oke. ibunya. Oke itu Bu, makasih. That's good. Good. I like cara Pak Hakim menjawab gitu ya. Mari kita bahas sedikit ya. Jadi ini cara menjawab orang S2 ya. Critical thinking. High order thinking skill-nya masuk ya. Saya tadi kan tebak aja deh gitu ya. Tapi kalau menurut analisis saya, ini cara nanti Pak Hakim membuat tesis seperti itu ya Pak. Rasional reason-nya itu membawakannya kayak gitu. Insya Allah Bu. Iya, mulai hari ini mulai ditulis nih udah semester 2 soalnya. Teman-teman ini nggak bisa santai-santai, Pak Edir. Jangan santai aja. Udah nulis nih, gitu Malah ya. saya Jadi malah Pak saya Hakim, nanyanya ke Pak Hedir, Bu. Ini saya lagi nyicil-nyicil juga nih. Nanyanya malah ke Pak Hedir, santai-santai udah selesai itu nah, Bu proposalnya. makanya saya kan langsung pointing finger kan, tahu nih proposal udah siap nih Pak Edir. Kalau ini kelas saya dari semester 1 udah selesai nih sekarang. Besok masuk kolegium saya, mamanya kalau semester 3 itu udah sempro semua dari semester 1. Saya nganggur aja itu di semester 3. Cuman Oh. memperbaiki apa namanya? Memperbaiki paper overall gitu ya. Dari kemarin 39 orang yang ada di kelas media teknologi saya itu semester 3-nya itu yang lulus 3 orang. 3 ya. Ya, kok sedikit sih Bu, nggak separuh, nggak semuanya gitu. Ya, memang cita-cita itu besar, tapi kalau nanti sudah kejadian itu agak-agak nanti apa namanya panjang rupanya ya, menulis itu tidak sederhana karena kita nggak bisa ngandalin chat GPT. Anyway, very good Pak Hakim. Oke, siapa lagi yang mau nebak? Pak Edir, tebak dong. Pertanyaan saya tadi apa? 97% kecerdasan berbahasa anak itu. Ini menurut Hopkins University. Kira-kira yang 97% dapetnya dari siapa? Oh, okay, that's good. Ibu is the grand teacher of our house. Wah, ini ano ya, powernya ibu-ibu gitu ya. Oke, siapa lagi yang tebak dari kalangan ibu-ibu? Bu Fitri, Bu Rufaidah, siapa yang mau jawab? Atau Bu Ida, Bu Erniawati, Mbak Muti, apa Bu Izin Bu, Ruhayati jawab? Boleh Bu Ida. kalau saya Bu lebih cenderungnya ibu Bu, karena ya kembali ke tugas dan fungsinya seorang ibu, anak lebih lebih cenderung dekat ke ibu. Dari sejak lahir kita memberikan masih sejak dini ibu ya
baru lahir sebulan 2 bulan, walaupun anak belum bisa bicara, tapi ibu sudah dalam mengasuhnya itu sering mengajak anak bicara. Jadi kalau saya lebih cenderungnya ke ibu. Ya saya merasa saya pribadi lah Bu, walaupun ya ibu rumah tangga yang juga ada tugas tambahan seorang guru yang diberi tugas lagi seorang kepala sekolah, tapi ya tugas seorang ibu ya tetap tidak saya akan abaikan, itu tugas utama saya. Jadi saya lebih cenderungnya ke ibu Bu, karena dari sejak anak lahir walaupun anak belum bisa bicara tapi kita sudah mengajak anak untuk selalu berbicara. Itu Bu, saya terima kasih. Oke, satu lagi siapa mau tebak-tebak? Siapa mau jawab lagi? Ismail. Izin saya Bu, saya lah nambahkan. Betul kalau menurut Bu Boleh. Ida, memang cenderungnya ke ibu Bu. Di umur anak 3 sampai 4 tahun itu anak akan mengikuti ibunya. Di mana kalau ibunya suka ngoceh, anaknya juga suka ngoceh. Kira itu aja Bu. Kalau memang Oke. ibunya tidak suka ngoceh, berarti sama anaknya juga agak lambat bicaranya. Itu aja Bu, Oke. terima kasih. Padahal kalau ibu-ibu pasti ngoceh ya Pak Hakim ya. Iya, Automatically Bu. ya. Kalau nggak ngoceh bisa ini ngerepotin bapak-bapak kalau ibu-ibu nggak ngoceh. Anyway, oke, saya naikkan pertanyaan satu level lebih tinggi ya. Kita menarik nih diskusinya. Habis itu nanti boleh presentasi. Berarti secara riset juga media dan pengetahuan tentang media, tentang teknologi, tentang penggunaan alat pembelajaran, apapun juga model stimulasinya. Entah itu kalau bayi itu kan ada yang digantung, terus kemudian dibunyikan kayak gitu. Apakah itu akan lebih menarik ketika itu diberikan oleh ayah atau ibu? Kalau riset John Hopkins University tadi, 97% kemampuan berbahasa anak itu ditentukan oleh salah satu caregiver gitu ya, salah satu orang tua gitu. Boleh jawab. Udah jelas ya Pak Mustahidi, aku punya suara. Ya saya pakai LAN soalnya Pak Mustahidi, maaf suaranya kurang potong-potong. Mau jawab Pak Haidir? Oh, oke. Next. Oke, karena kita mau presentasi, jadi kita nggak lama-lama ya.
saya akan menjawab tebakan teman-teman gitu ya. Teman-teman tadi kan di tengah-tengah tuh, wasatiyah banget gitu ya. Ya tergantung sih, bisa ayah, bisa ibu. Tapi cenderung ibu nih, karena ibunya itu cerewet gitu, Bu Rahayati tadi bilang ya kan. Dan kemudian Pak Hakim bilang kalau mereka tuh deket sama saya. Karena Pak Hakim aja orang yang apa namanya fatherly gitu ya, deket sama anak dan lain sebagainya. Karena nggak semua ayah-ayah seperti itu. Apalagi ganti popok nggak mau ya Pak Hakim ya. Bapak-bapak kan banyak yang nggak mau ganti popok. Not my Saya. husband though. My husband mau ganti popok anak. Nah, singkat kata, jadi John Hopkins University itu ada di Amerika. Jadi dia risetnya adalah tidak hanya tentang pendidikan, tetapi juga lebih banyak tentang kesehatan manusia, ya. Jadi di medicine, ya, di kedokteran. Menyatakan bahwa 97% kemampuan berbahasa anak hingga dewasa itu ditentukan oleh caregiver-nya yang gendernya itu adalah laki-laki. Saya kenapa mengatakan gendernya laki-laki dan caregiver? Karena anak-anak yang tidak bertemu dengan orang tua, itu bisa jadi dia bertemunya kan dengan pengasuh ya. Artinya yang yatim piatu atau yang yatim dan lain sebagainya. Jadi laki-laki, jadi ayah. Loh, tapi kan kami sibuk, Bu. Kami itu pergi loh, travel terus dari pagi sampai ini. Itulah makanya dan tidak hamil bayinya lagi ya. Bayinya kan ada di perut ibunya ya gitu ya Pak Haidir. Bayinya ada dititip sama istrinya Bapak gitu ya. Tetapi dia menemukan bahasa dan menjadi orang yang pandai berbahasa dan cerdas bersekolah hingga dewasa. Itu sebenarnya ada stimulasi 0 berapa persen itu paling gede dari ayah. Ibu yang cerewet tadi, Bu Hayati, bisa jadi dari 100 kata yang dikeluarkan itu cuma 2 kata aja yang ketangkep sama anak. Apakah ibu gak menyenangkan? Oh, ibu penting. Doanya ibu itu bisa bikin ini. Doa ibu itu, surga itu di bawah kaki ibu lah gitu ya, Pak Haidar. Tetapi doa keajaiban hidup itu kan dapatnya dari ayah. Ya. Jadi artinya, ayah-ayah yang keren. Jadi thank you, very good Pak Hakim. Your kids is going to be very good nanti one day. Itu ketika ayah itu dekat dengan anak-anaknya. Dekat itu bukan berarti seheboh Pak Hakim ya sampai mandiin, ngasih makan dan lain sebagainya. Itu bagus gitu maksudnya, tapi nggak semua laki-laki kayak gitu. Tetapi kalimat yang pendek saja dari orang yang jarang ditemui. Ingat, diskusi kita tadi pagi adalah di awal tadi adalah Bu Ida sebagai kepala sekolah datang bacain buku kecil aja tentang poin tertentu. Itu lebih masuk daripada gurunya sendiri dalam kelas. Understood ya? Tadi saya bilang Pak Mustahidi, Bapak masuk kelas. Pak Basuni, Bapak masuk kelas. Ya, Pak Saidia, Bapak masuk kelas. Bicara sama mereka secara langsung. Itu nanti akan memberikan nuansa dan perasaan yang berbeda. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau ada anak yatim piatu di situ, anak yatim, maka caregiver, guru itu caregiver loh. Guru itu adalah pengasuh. Itu suaranya akan lebih didengarkan. Paham ya? Kalau guru-guru yang bijak ya. Jadi artinya jadi guru ini gak gampang. Kamu akan menjadi konduktor atau konduktor untuk menyampaikan informasi dari berbagai macam media. Mau bicara tentang berpikir komputasional, juga konduktornya kamu, guru, kepala sekolah. Jadi makanya kepala sekolah, kemarin saya bicara diskusi sama Pak Iwan Junaidi, direktur untuk GTK, untuk guru dan pengawas itu. Saya sampaikan, dan bahkan saya sampaikan ketika kita memilih guru se-Indonesia yang akan menjadi kepala sekolah, favorit gitu ya, untuk setiap tahun kan kita menilai kepala sekolah dan guru. Itu kita bicaranya seperti itu. Bahwa kepala sekolah itu nggak ngurusin kelas, nggak ngurusin sekolahan, bukan berarti nggak pegang anak. You harus pegang anak. Bu Farida, you harus pegang anak. Walaupun cuman 45 menit, for example. Tetapi memang sangat
private gitu. Jadi anak-anak nanti akan ada kesan. Coba deh, ibu bisa ngambil, ibu risetnya apa nanti? Boleh pakai riset itu. Pak Haidar, if you like to do the research, mau cepet lulusnya, tapi kalau udah nulis ya jangan. Siapapun juga bisa do this research. Wawancarai 10 kepala sekolah dengan pola masuk ke dalam kelas. Nanti kita kerjain ya Pak Hakim. Apa namanya, saya Mbak Hakim sama Mbak Muti nanti kita bantuin ya nanti. Sama teman-teman yang lain boleh bantuin. Maksudnya kalian ngerjain surveinya gitu. Berikan ke teman-teman yang separohnya dari sini nih kepala sekolah, Bu, gitu. Kalau 35 berarti separohnya ada berapa nih? Ada 20, ada 15 lebih ya, 18 orang gitu mungkin adalah kepala sekolah. Let's do the research. Tapi artinya kepala sekolah jangan masuk terus kemudian ini kok kotor sih? Ini kok sebelah sini ini Pak Edir kayak gitu ya nggak Pak? Ini kenapa ini? Kamu kenapa nggak masuk? Ganggu aja gitu ya kepala sekolah masuk itu, tapi bukannya memberikan pengayoman tapi ganggu gitu. Tapi ketika dia bilang hari ini Bapak Kepala Sekolah mau mengajarkan lagu Sayang Teman, gimana kalau kita nyanyi? Semua orang pada kaget, hah? Kenapa nih Bapak? Kok tiba-tiba ngajak nyanyi gitu ya Pak Edir ya? Ini ada apa nih Bapak? Padahal modelnya Pak Basuni, Pak Haidir ini kan serem-serem nih kayak kayak tentara gitu, kayak polisi gitu ya modelnya. Kalau Bu Ida Farida sih murid-murid pasti akan peluk-peluk gitu ya. Kalau sama guru perempuan gitu ya. Ini kalau ini bahaya nih Pak Haidir masuk ini anak-anak nggak berani bicara ya, bener nggak Pak? Pak Basuni apalagi potongannya cepak gitu. Takutlah nanti anak-anak. Iya kan? Waduh, jangan-jangan ini lagi lihat kuku aku lagi gitu ya Pak Basuni. Jadi artinya intervensi yang jarang itu memberikan kesan, paham ya? Pak Hakim nggak usah ikutan terus kemudian cuma sebentar-sebentar ketemu anak ya, tetap banyak. You do right things ya. Jadi nanti jumlah intervensi yang panjang itu dari Pak Hakim akan membuahkan sesuatu yang lebih hebat. Itu anak-anak kecerdasan emosionalnya bagus sekali dengan anak. Cara saya sendiri mengalami di dalam keluarga gitu ya. Saya bagian hamil, tetapi ketika caregiver, ketika mengurus anak, itu suami saya atau ayahnya anak-anak ini yang akan sangat intervensi into the detail, gitu ya, into the detail. Dan mereka ketika anak-anak ini sekarang sudah besar, sudah kuliah gitu ya, mereka bisa sama-sama naik mobil atau karena mereka seneng main golf bersama gitu, main golf gitu tuh mereka bicara di situ, diskusi tentang hati, tentang ibadah, dan lain sebagainya. Diskusi tentang fikih agama karena mereka ada di pesantren. Itu dapetnya sama ayahnya. Kalau sama ibunya itu kayak yang peluk-peluk gitu ya Bu Ida. Sama Bu Rahayati peluk-peluk gitu. Mamanya Betul jangan sekali, terlalu Bu. banyak ngomel kalau udah gede. Kalau sudah dewasa jangan terlalu banyak ngomel. Peluk-peluknya lebih banyak. Karena kita kan empuk ya. Karena ibu-ibu itu kan nggak ada yang kurus. Kecuali Mutiara tuh kurus. Ya kan? Ini kan apa namanya? Gemuk-gemuk gitu ya, kita kan dipeluk-peluk lebih sedap gitu. Nah, tapi ayah-ayah adalah teman yang baik. Ini nih Ustadz Dendri Jayusman kemarin di Itikaf 10 hari kami di Ramadan lalu itu menyampaikan tentang betapa ayah itu punya power, nggak cuma mendoakan saja anak-anaknya menjadi orang-orang yang hebat, tetapi ayah itu selalu menjadi sesuatu yang keren sekali. Jadi walaupun ayahnya galak nih, ternyata ketika suatu masa ayahnya marah terus kemudian nggak marah, itu tuh oase banget buat anak-anak. Dan itu nggak dimengerti oleh banyak laki-laki di dunia ini atau di Indonesia terutama ya. Sehingga makanya ada tulisan tentang negeri tan lapar ayah gitu ya. Jadi sebenarnya guru laki-laki itu keren. Di Indonesia ini kita butuh guru laki-laki. Bukan karena supaya aman sekolahnya saja gitu ya. Tetapi guru laki-laki itu punya tone suara yang berbeda. Nah, jadi di John Hopkins University tadi menuliskan tentang tone suara laki-laki yang berbeda, yang dalam kan. Kan nggak ada tuh laki-laki yang ngomongnya melengking. Saya nggak tahu sih kalau di kelas ini ada yang melengking. Rata-rata kan tone-nya dalam ya. Itu ternyata shooting menenangkan anak-anak. Sehingga ketika dibilang gitu, sudah kita tenang dulu. Nanti kita bereskan.
sama udah kita tenang aja, nanti diberesin deh. Cara ibu ngomong sama ayah ngomong tadi beda ya. You see, dia akan automatically tenang ketika si bapak guru ini bicara. Makanya saya bilang, kalau saya nih jadi Menteri Pendidikan Indonesia, saya bikin sekolah ini isinya gurunya itu Amin, amin, Amin ya Allah. 85 Pasti keren tuh. 85% 85% itu gurunya laki-laki, tapi digaji gede ya. Laki-laki ini soalnya kan bread maker, jadi harus digaji gede. Sementara selebihnya itu perempuan. Saya tidak mengatakan bahwa perempuan nggak boleh jadi guru, jadi jangan singgung. Saya nggak ada gender, saya bukan feminist juga ya. Jadi poinnya adalah tone suara. Jadi kalau perempuan bagaimana supaya didengerin anak, tone-nya juga harus direndahkan. Kalau lagi emosi nggak apa-apa Bu, ngamuk sedikit boleh lah Bu Hayati. Kita teriak sedikit boleh. Tapi habis itu kita minum manis ya supaya balance. Makan nasi biar kewarasannya terjaga. Nah, ibu-ibu itu cuman butuh nasi aja. Nasi sama minum manis Pak Haidir. Jadi nggak perlu macam-macam. Jadi nanti kalau istri agak-agak rewel kita kasih lah coklat gitu ya, manis gitu. Nah, nanti kemudian tone-nya. Makanya saya mengajar. Nanti aku kirimin buku deh Mbak Mutiara, nanti kasih teman-teman juga insya Allah. Itu adalah buku tentang bicara positif. It's not about the words ya, bukan tentang kalimatnya, tetapi bagaimana energi manusianya ini bicara. Oke. Thank you. Dengan tadi kuliah 2 menit Bu Ida Farida, kita masuk ke dalam poin yang seharusnya saya bawakan hari ini loh, tentang bagaimana membuat media dan teknologi itu efektif. Salah satunya adalah dengan pilihan bahasa oleh siapa ya sebagai konduktor terhadap pembelajaran. Jadi konsep matematika anak Indonesia TKA-nya kemarin SD SMP crash, jatuh dari langit. Gitu ya. Kenapa? Karena pilihan bahasa, guru-guru yang tidak ada di tempat, sibuk dengan administrasi, ini bukunya harus habis. Jadi apapun yang terjadi, kita kebut lah itu cara belajar matematikanya. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh hanya mau ngasih tahu tentang seriasi aja, maka itu menjadi penting. Gitu ya, teman-teman semuanya. Alright, thank you very much for the answer. Jadi Anda semua salah. Yang benar adalah ayah. Ayah itu memberikan nuansa. Makanya kalau ayahnya ngajiin anaknya ketika ibunya hamil, dan kemudian pada saat lahir, siapa yang suruh ngajanin kalau di Islam? Ibunya? Enggak. Ayahnya. Ya. Atau Pak Dokter, tolong diazanin. Suaminya lagi masih di Hong Kong atau masih berperang gitu ya. Tapi laki-laki yang azan. Bener nggak? Gitu ya. Jadi Allah itu menurunkan sebuah cara itu tidak baru diriset orang later on gitu. Baru akan dipelajari orang later on. Tapi di Islam segala sesuatunya manualnya udah dikasih begitu saja. Tentang belajar, tentang kesabaran belajar, tentang bagaimana kita belajar itu nggak usah karena pengen dilihat orang, tadi Bu Aida Farida bilang. Tetapi urusannya antara kamu dan Tuhanmu saja. Jadi kalau pengen lulus cepet 3 semester, ya berarti pahalanya cuma 3 semester. Jadi kalau lulusnya 4 semester, ya pahalanya 4 semester. Karena kita dalam ujian gitu ya, sedang dalam jihad gitu. Tapi jangan 8 semester juga teman-teman. Bu, supaya kami dapat pahala banyak, Bu. Jadi kami nggak lulus-lulus. No. Jangan. Jangan salah ya. Ada loh yang sampai 8 semester. Di atas 5 semester itu ada. Jadi Anda yang bikin keputusan ya. Ya karena ketika belajar itu berarti posisinya dalam keadaan ini. Kemarin semester lalu ada mahasiswa kita yang wafat pada saat melaksanakan belajar begini. Dan kita melihatnya wow itu meninggal dalam keadaan yang sangat baik gitu ya.
beliaunya karena sedang belajar gitu. Keren ya. Oke, next siapa yang akan presentasi medianya? Kita punya waktu 1 hour. Pak Aida, Pak Haidir. Oke, make co-host. Ya. Oh, Bu Fitri yang mau izin yang share Bu Fitri atau Pak Haidir sendiri? Oke. Ari juga mau ini ya, Ya Bu, kalau mau masih ada waktu, presentasi ya? ya, ya Bu. Iya, boleh. Kita punya waktu 1 jam, insya Allah. Jadi silakan saja kita atur. Nomor 1 Pak Haidir dulu ya. Sudah, Kak. Sudah, Pak Hedi, keren sekali. Nah, Oke, lanjut nih. Amin, 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 ya Masya Allah, Allah. amin. Amin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, good. Very good Pak Haidir. Oke, pertanyaan pertama buat teman-teman sebelum memberikan komentar ya. Nomor 1, bisa di take off itu Pak presentasinya. Siapa yang mau beli produknya Pak Haidir? Boleh raise hand. Tapi jangan raise hand karena takut ya. Gak apa, tenang aja. Pak Haidir nggak akan mengancam. Oke, siapa yang mau membeli produknya Pak Haidir? Ini membeli itu pura-puranya saya akan menggunakannya gitu loh ya. Kita pakai bahasa membeli, jangan bukan berarti nggak dibeli beneran pakai uang nggak ya. Mana pada takut Pak membelinya Pak, jangan-jangan nanti harganya mahal lagi gitu ya. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Boleh raise hand. Pak Saidia ini mesti dipaksa sama Pak Haidir nih. Dia mau beli. Siapa lagi? Oh, yang lainnya nggak mau beli? Oh, Pak Ismail. Siapa lagi yang dipaksa Pak Haidir untuk beli? Pak Bobi. Terus siapa lagi? Pak Riki. Siapa lagi? Ih, cewek-cewek nggak ada yang mau beli loh. Oh, Bu Ida mau. Oh, berhasil Bapak memaksanya. Terus siapa lagi? 1, 2, 3, 4. Pak Mustahidi. Siapa lagi? Udah nggak ada lagi yang beli. Oke, good. Tetap ya, resennya tetap. Saya mau tanya nih. Bu Ida, Ibu kenapa sih mau beli? Bu Fitri, kenapa Ibu beli? Bu Ida dulu. Terima kasih Bu Ini atas ibu-ibu dulu. kesempatan yang diberikan kepada saya. Suara saya bisa kedengaran Bu? Saya dengeran. Thank you. Alhamdulillah. Baik Bu, jujur pada saat Pak Haidir presentasi tadi, saya sangat tertarik Bu. Hanya saja ya memang untuk di sekolah kami, khususnya sekolah kami sendiri Bu ya, belum ada yang menggunakan media yang digunakan Pak Haidir. Jadi saya sendiri Bu, kalau memang Pak Haidir mau mengajarkan kami, insya Allah kami siap Bu untuk menerima ilmu dari Pak Haidir. Terima Wow. kasih. Oke, that's very good. Tuh, 1 orang membeli. Oke. Bu Fitri, kenapa Ibu mau beli produknya Pak Haidir? Iya Ibu, jadi sebenarnya ini waktu Pak Haidir presentasi saya jadi ingat presentasinya Pak Sidik kemarin yang pakai Google Lens. Jadi pikiran saya akan sangat menarik jika kita gabungkan medianya Pak Sidik Google Lens dengan yang telah dibuat Pak Haidir ini. Jadi ketika tumbuhannya kita scan pakai Google Lens, terus yang muncul nanti hasilnya infografis dari Pak Haidir akan semakin menarik. Itu pikiran saya tadinya Bu. Terima kasih. Oh my God, this is very good. Berarti kita dapat ide lagi nih. Bisa kolaps nih antara Pak Haidir sama Pak Sidik. Google Lens dan produk yang tadi ya deh Pak Haidir. This is very good. Terima kasih Bu Fitri. Oke, kita lanjut ke Pak, siapa nih yang duluan tadi? Pak Saidia. Yang dipaksa sama Pak Haidir tadi. Kenapa Bapak mau beli? Oke, terima kasih Bu. Dipaksa nggak dipaksa lah deh Bu. Intinya Kenapa? bisa untuk pembelajaran untuk guru Bu, untuk guru karena memang untuk di sekolah saya sendiri keterampilan, kompetensi guru dan dalam pembuatan media khususnya kayak infografis ini masih searching di Google, jadi mengambil yang sudah jadi. Kalau dengan punya Pak Haidir ini mungkin guru punya ide dalam infografis dapat dituangkan dalam media yang disiapkan oleh Pak Haidir. Itu saja Bu. Oke, good. Very good. Sekarang jadi Bapak mau beli karena hal itu. Tapi Bapak mau pakai immediately begitu aja atau mau di mix lagi? Pak Saidia. Mungkin nanti bisa di mix Bu dengan, mohon maaf, aplikasi yang saya buat bisa dimasukkan untuk berbasis untuk kawan-kawan mungkin yang di kepulauan tidak membuat. Ini kan untuk Pak Haidir ini harus online Bu. Untuk aplikasinya harus online, jadi mungkin bisa di mix dengan aplikasi saya yang offline. Itu saja Bu. Terima kasih. Oke, good. Saidia kemarin sama Pak Sidik kan sudah presentasi ya. Berarti punya Pak Sidik, Pak Saidia, sama Pak Haidir itu bisa di mix gitu ya, teman-teman. Poinnya. Ini menarik loh. Ini bisa nanti diturunin dalam satu produk yang sama loh. Terus dihakikan ya Pak Saidi sama Pak Sidik dan Pak Haidir. Kalau mau. Kalau mau. Siap. Mau Bu, mau.
Oke, mau ya. Bikin mix, terus kemudian bikin manualnya juga, Pak Haidir. Tadi kan ada yang mau pakai tuh, Bu ini. Jadi bikin manualnya. This is very good. Kalau mau kalian nggak usah punya jurnal nggak apa-apa, tapi haki ya, teman-teman. Kasih haki. Ya, nanti ada Pak Haidir, Pak Saidia, sama Pak Sidik. Oke, alright. Siapa lagi nih? Pak siapa? Pak Bobi atau Pak siapa yang duluan tadi? Pak Bobi? Pak Bobi. Eh, deh, Bu, terima kasih. Eh, Kalau menurut saya cukup menarik sekali apa yang ditampilkan oleh Pak Haidir karena ini memang sesuatu hal yang baru bagi saya khususnya terkait aplikasi ini dan saya lihat tadi kan cukup menarik karena saya lihat tampilan awalnya tadi sangat simpel jadi kan mudah untuk dipahami oleh guru-guru baik di tingkat dasar maupun menengah. Tinggal memasukkan nama kemudian sekolah kemudian mata pelajarannya serta kelasnya. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan apakah ini bisa untuk semua mata pelajaran dan apakah bisa ditambah seperti video untuk lebih menarik perhatian siswa? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Very good. Pertanyaannya very good. Oke, jawab Pak Haidir. Bisa ditambah nggak? Bisa di ini nggak? Oke. Oke, good, very good. Oke, Pak Bobi, possibly ya, mungkin itu bisa dilakukan. Ya, Bahkan ya. sebenarnya ini ide juga ya, teman-teman. Ketika video dan lain sebagainya itu kan cukup berat ya, kalau nanti di-attach ke sebuah application atau apapun juga itu tadi teknologi yang digunakan. Jadi bisa dilakukan lepasan gitu. Jadi artinya gini, hari ini ketika guru membawakan, sekali lagi mediumnya adalah guru, guru berbicara kan pakai bahasanya guru. Setelah itu menggunakan alatnya Pak Haidir. Setelah itu nanti putarkan videonya terpisah dan lain sebagainya juga bisa Pak Robi. Jadi nanti akan ada satu video, dua video. Bahkan kalau teman-teman dari beberapa kelas, beberapa tahun yang lalu itu ada yang menciptakan salah satunya di kelas ini ya kan. Di kelas yang sama seperti ini mungkin sekitar 2 tahun yang lalu itu adalah virtual library. Kebetulan beliau itu ada di pulau di daerah Sulawesi sana, tapi di pulaunya gitu ya. Sama seperti teman-teman yang di pulau di sini. Nah, supaya anak-anak bisa mengakses laboratorium, kan laboratorium itu kan harus diciptakan ya. Harus ada ruangnya, harus ada alatnya, dan lain sebagainya. Dan ternyata karena kecanggihan teknologi, sekarang itu ada banyak aplikasi, dan kemudian ada banyak video yang bisa dikompil menjadi sebuah laboratorium library. Jadi contohnya bedah kodok gitu contohnya ya. Which is itu kalau di pulau kodoknya banyak gitu ya. Tetapi mekanisme alatnya untuk membedah, untuk membersihkan atau mungkin kaos tangannya itu tidak mudah diakses ya. Sehingga yang dilakukan adalah anak-anak melihat 3D atau gambar-gambar yang 360 derajat seperti itu dengan visual yang sangat baik,
mereka sebenarnya nonton sebuah laboratorium yang hidup gitu ya. Jadi mungkin biasa ada rekamannya. Sebenarnya ada live-nya. Laboratorium live-nya itu ada. Jadi di di Amerika sana gitu anak-anak bersekolah itu salah satu medium yang mereka sangat powerful itu adalah medium live laboratorium dan live museum. Jadi ada museum yang memang ada orangnya yang jalan melihat ke setiap benda-benda yang ada di museum itu. Sehingga anak-anak bisa tahu nih apa namanya? Oh ini huruf Sanskerta itu ini loh, gitu ya kalau di museum. Sementara tadi kalau di laboratorium mencampurkan antara satu bahan dengan bahan yang lain. Ini untuk tingkat tinggi ya, untuk kelas-kelas SD, SMP, SMA. Itu mereka ngelihatnya di visual saja. Walaupun itu tidak akan sekaya ketika mereka bisa melakukannya, tetapi untuk pulau-pulau atau daerah-daerah yang terbatas dengan akses terhadap alat-alat teknologi atau alat-alat laboratorium, itu menjadi sangat make sense ya. Oke, good. Ayo Pak Riki, boleh. Silakan. Oke, baik. Eh, Suara saya terdengar, Ibu? Iya, dengar. Saya tertarik, Ibu, dengan apa ya, barang atau media dari Pak Haidir ini sangat-sangat membuka pemikiran di mana biasanya ya untuk membuat infografis ini menggunakan Canva atau media lainnya itu agak lumayan ribet. Ini saya lihat dari tadi cukup merangkum materi, masukkan materi, siapa pembuatnya langsung jadi itu Ibu. Nah, saya tertarik dengan aplikasi ini karena jujur saya mengajar di pulau Ibu dan saya juga beberapa mengikuti pelatihan bahwasanya anak ini lebih fokus kepada gambar di dalam ruang kelas, melihat bagaimana anak tertarik dengan pembelajaran melalui gambar. Nah, saya merasa kalau dari aplikasi yang sederhana dan cepat ini membuat untuk infografis, baik di pulau itu kearifan-kearifan lokalnya bisa digunakan, Ibu. Nah, itu juga eh, berkaitan dengan media saya yang membahas tentang kearifan lokal. Jadi, eh, tempelan-tempelan di dalam kelas itu bukan hanya sekedar eh, materi IPA atau materi IPAS atau bahasa Indonesia yang pada umumnya, tapi bisa dikhususkan untuk misalnya seperti eh, pembahasan tentang alat musik, kemudian kearifan-kearifan lokal yang ada di pulau tersebut, sehingga peserta didik lebih dekat belajarnya dengan lingkungan sekitar. Maka dari itu, melihat dari media yang dikembangkan oleh Pak Hidir ini cukup singkat, jadi untuk membuat infografis yang terbilang kadang memakan waktu beberapa menit, ini bisa dipersingkat waktunya, Ibu. Jadi saya sangat-sangat tertarik untuk bisa menggunakan, apalagi bisa membeli dari media yang dikembangkan oleh Pak Haidir ini, Ibu. Oh, yeah, that's very good, Pak Haidir. Jadi pengembangannya nanti punya Pak Sidik, Pak Haidir, terus ke Pak Seidia itu adalah apa? Bagaimana ketika ini digunakan offline? Bagaimana ketika ini digunakan dalam bentuk yang terbatas akses internetnya? Itu pikirkan nih. Nah, tetapi untuk for the time being, modul yang ada untuk bisa digunakan secara langsung dengan cepat itu bisa digunakan untuk dihakikan gitu ya teman-teman. Satu yang dihakikan bersama itu yang blend. Pak Haidir boleh menghakikan punyanya dia sendiri yang tidak di blend. Pak Saidia boleh menghakikan punya dirinya sendiri yang tidak di blend. Terus kemudian Pak siapa tadi satunya lagi Pak Sidik juga bisa melakukannya sendiri gitu ya. Itu bisa. Tetapi ketika sudah di blend itu juga bisa dihakikan lagi sendiri. Jadi teman-teman kalau teman-teman mau itu sebenarnya bahkan ini nanti akan kita pilih ya bisa dikompil dalam satu manual books atau buku yang sederhana yang bisa dikonsumsi atau bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Ingat, yang punya pulau nggak cuma Kalimantan, yang punya pulau semuanya tuh dari ujung Sabang sampai Merauke. Jadi saya pikir ketika apa yang kita ciptakan pada saat kita sekolah ini bisa bermanfaat, bahkan bermanfaat untuk teman di dalam satu kelompok ini, kira-kira ada pahala nggak Pak Haidir? Hmm. Hmm. Hmm.
Oh, oke. Hmm. Oh, it's good. Oke. Jadi nanti bikin manualnya ya buat Pak Riki, Bu Pak Rida. Aduh, banyak pesanan nih Pak Haidar. Nah, nanti kalau bayarnya ke saya tetepan ya. Karena saya kan yang ngejual. Bapak kan cuma bikin. Oke. Ayo Pak Ismail. 20% barangan. Baik, terima kasih Bu. Pak Hedir, kapan rilisnya nih Pak Hedir? Iya, gini, Allah. kalau dilihat dari iGuru tadi itu, saya sangat tertarik Bu. Jadi, uh, kalau dapat secepatnya pengen digunakan Bu. Nah, kenapa? Kalau lihat materi tadi, infografisnya itu sangat menarik bagi saya, apalagi murid. Nah, jadi kedepannya saya tuh pengennya nanti infografis itu mudah-mudahan bisa di-download Bu. Jadi infografis itu bisa di-download nanti biar dapat ditempel di mading kelas. Nah, dengan tampilan yang sangat menarik infografis tadi itu, jadi dapat sekalian untuk agar siswa tidak akan lupa dengan materi yang telah dipelajari. Lalu juga tadi saya lihat itu kan aplikasinya sangat-sangat sederhana dengan masukan tadi sekolah, kelas, materi apa yang kita pengenkan, langsung muncul infografisnya. Nah, itu sangat-sangat memudahkan guru nanti dalam mengajar. Itu makanya saya pengennya cepat-cepat rilis gitu Bu, biar cepat digunakan. Mungkin itu Pak Hedir. Terima kasih Pak Hedir. Pak Hedir. Semoga bisa di-download ya Pak Hedir ya. Untuk infografisnya, biar bisa di-print, ditempel gitu. Mantap tuh. Terima Pak kasih. Hedir. Nomor rekening Pak Hedir. Betul, betul. Iya, ya. Terima kasih Pak Hedir. Allah, Keren, keren, keren. barakallah ini Pak Haidir. Oke, terima kasih. Keren ya, teman-teman ya. Asik kan? Asik kan? Asik, Nah, ini Bu. what we call it with inovasi karena kita kan tekstual sekali dengan kondisi teman-teman semuanya gitu. Dan itu ini dibutuhkan. Jadi itu mandiri gitu ya, memproduksi secara mandiri. Dan alhamdulillah karena teknologi begitu hebat gitu ya hari ini. Alright, Pak Ismail, thank you. Pak Edi. Ayo Pak Edi. Terima kasih Ibu atas kesempatannya dan juga Pak Haidir. Melihat apa yang sudah dipaparkan dari Pak Haidir tadi, itu memang saya menjadi sangat tertarik untuk membeli produk yang dihasilkan dari Pak Haidir tadi, yang pada intinya mungkin saat ini belum bisa diterapkan sepenuhnya di sekolahan saya terutama, tapi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi saya untuk membeli produknya Pak Haidir, di mana dalam pikiran saya itu ya mulai belajar untuk grow mindset, di mana pada kedepannya sekolah saya tidak akan selamanya blind spot. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh Pak Haidir dari infografis yang prosesnya tadi sudah dijelaskan secara mendetail, itu sangat-sangat mudah untuk mengaplikasiannya
dan ini merupakan apa namanya hal yang bagus dari transisi sekolah saya yang memang saat ini masih jauh dari teknologi apa namanya jaringan internet. Nanti kedepannya secara berangsur dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang mudah, nanti guru-guru yang ada di sekolahan saya insya Allah akan bisa beradaptasi dengan lebih cepat. Nah, sebetulnya tadi terlepas dari karena tadi belum ada gambaran bahwasanya harapan saya aplikasi ini bisa dikerjakan secara offline begitu ya. Nah, dan tadi ada dari Pak Saidia itu ada pengembangan, nantinya beliau akan mengembangkan menjadi yang bentuk offline-nya sehingga kami yang di Blind Spot bisa merasakan dari apa yang diciptakan oleh Pak Haidir ini dengan variasi yang dikembangkan oleh kawan-kawan kita tentunya. Nah, terlepas dari itu sebetulnya ya itulah sangat tertarik karena yakin di bawah pemerintahan saat ini pasti akan pemerataan pendidikan akan sampai dipikirkan merata sampai dengan ke ujung wilayah Indonesia dan selamanya tidak akan terabaikan untuk fasilitas-fasilitas di sekolah-sekolah yang 3T terutama. Nah, terutama itu Ibu, terima kasih banyak untuk Pak Haidir. Pokoknya kami tunggu informasinya, rilisnya, dan saya pun mengenal dekat Pak Haidir. Beliau itu tidak pelit terhadap ilmu, apa yang baru, hal-hal yang baru, sangat antusias untuk berbagi beliau itu Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Haidir. Hmm. Ya, siap Pak Ayo. Haidir. Siap. Karena saya pun agak-agak miris juga saat di sekolahan saya pas kebetulan apa namanya melihat kawan-kawan guru-guru mengajar di sana itu memang sangat-sangat dengan sangat media yang sangat sederhana sekali. Bahkan waktu supervisi kami ada melihat guru itu ya saking kreatifnya begitu ya, berkreasi agar tidak tertinggalan dengan guru-guru yang lain. Jadi bentuk-bentuk slide itu kemudian mereka kreasikan dengan menggunakan ini kalender. Jadi tiap kalender berlembar-lembar kemudian itu ditempelkan. Nah,
Inilah yang mungkin nantinya infografisnya dengan yang menggunakan aplikasi dari Pak Haidir mungkin nanti akan lebih menarik lagi begitu ya, karena ya infografis yang ada kemarin itu saya lihat ya ala kadarnya, bahkan ada yang istilahnya itu hanya digambar pakai tangan, ada juga yang sistem mencetak atau mengcopy ulang dari buku-buku yang ada kayak gitu. Nah, jadi ada semangat yang luar biasa dari guru-guru yang ada, tapi ada faktor X yang membatasi untuk berbuat maksimal. Nah, tapi saya rasa itu sebuah apa namanya, penilaian positif kepada guru-guru yang ada di sana, bahwasanya mereka tetap berkreatif untuk menciptakan hal yang baru yang menarik bagi pembelajaran yang dilakukan di kelasnya. Terima kasih Pak Haidir, kami tunggu. Share dong, Pak. Share, Pak. Share, Pak. Coba kasih tunjuk. Yang tadi dikasih ke Pak Hakim kayak Keren apa tuh, tuh? Pak. Keren. Video CEO. Ah, deh Bu. Nggak perlu prom-prom dan lain-lain. Ya, Om aja. emang keren Bu. Halo bos, Keren, praktekkan keren. bos di sini bos, praktekkan Keren. bos. Dong. Kasih tunjuk dong. Kasih tunjuk. Kasih tunjuk. Gak bisa membayangin ini. Pak Hakim aja yang tahu tuh. Tuh, Menyamar Pak. tuh. Siapa tadi yang ngechat itu juga pengen tahu Ramli itu. tuh. Mantap Coba tuh, Pak Haidir. video Pak Sangat Haidir sangat lagi. salah Ajarkan salah saya, salah Pak saya. Haidir. Masa Pak Bobi Nah, aja coba yang Pak Haidir ditiru? tunjukkan apa jadi gembel. Permintaan Tapi langsung memang dari dosen loh. Tapi betul kata Pak Edi Purwoto itu, Pak Haidir itu ketika memang ketemu, padahal saya terus terang Ibu baru ketemu kuliah itu baru kenal sama Pak Haidir. Tapi beliau orang memang, makanya ilmu beliau tuh selalu bertambah, selalu up to date karena memang beliau berbagi sama orang lain. Dan alhamdulillah ketika dia berbagi itu bertambah terus, tidak ada putus-putusnya ilmu beliau itu barokah beliau itu. Potong Pak Hakim, cuman berbaginya sama Pak Hakim yakni dengan kamu. Kan karena Oh. beliau masih uji coba Dengan- kan, makanya ditambahkan Dengan saya saya sama belum Ibu. Salah berbagi, satu, Pak Haidir. Pak Haidar. Tuh, pada rame tuh. Pak Heru juga pengen tahu. Pak Riki pengen tahu. Pengen banget Bu, Guru pengen banget Bu. Hayati apalagi. Cuman Saya udah mau dibaginya, Bu. ikhlas ya, ikhlas nih. Siap. Yang berbagi itu yang ini, kalau tadi tetap berbayar nomor rekening Pak Haidir. Jadi CEO, Pak Haidir. Saya pengen ngomongin Ronaldo tuh, pengennya lah. Mana suara nih? 还有3分钟窗口期。 Sebelum share screen dicentrang dulu. Keluar dulu, dicentrang kiri kanannya. Suaranya.
Nah, stop share 目标 screen. 扩卖， Stop, 开发！ bikin video bisa, 还 share 有 screen 3分钟 kagak 窗 bisa 口 nih. 期， Stop share screen pada saat sebelum share itu dicentrang dulu video gitu. Keren, keren. Harus ada dong. Sebelum share screen, masih screennya Bapak itu. Coba sekarang share screen. Ya, ya. Now you know ya. 还有3分钟窗口期， Bisa Cina dia. 还有3分钟窗口期， 目标扩卖，开挖！还有3分钟窗口期， Ah, bahasanya Pak Haidir. Oke, keren. Jadi kita belajar hari ini banyak tentang bagaimana satu sama lain di ruang ini gitu ya. Tidak hanya sama-sama mau menyelesaikan magister pendidikan dasar, tetapi juga bisa jualan gitu ya. Salah ya. Bisa saling bertukar pikiran gitu ya. Bisa saling memberikan inspirasi gitu ya. Jadi kira-kira kelompok ini kalau sudah pada lulus dibubarin atau enggak? Lah, 8-nya bisa bareng semua, Dia Bu. janganlah, Iya. Bu. Kalaupun Iya. lulus biar bisa silaturahim. Amin, amin, amin. Wah, gitu dong. Lanjut Pengen, S3 Bu. harus lah. Pengen, Bu. Saya pengen. Iya. Harus dong. Nanti setelah ini kita akan punya S3 dan kita akan bikin bridging. Jadi sekarang mulai melakukan banyak suka nulis ya. Nulis karena S3 itu akan jauh lebih rumit. Hanya soal tulisan. Jadi tulisan itu tidak hanya tulisan dari AI, tapi thoroughly pola berpikir tadi, cara teman-teman berbicara, cara teman-teman menyampaikan. Gitu. Tapi kalau risetnya Pak Haidir ini longitudinal atau bisa dilakukan terus-menerus, maka saya pikir itu akan sangat kuat sekali. Nanti kita kolaps riset ya Pak Haidir, karena saya berpikir begini, teknologinya sudah ditemukan, ya. Bagaimana menggunakannya dan diminati oleh teman-teman yang ada di pulau atau dimanapun juga berada, sudah ada juga gitu ya, bisa disediakan. Tetapi kunci utama dalam pelaksanaan kepada anak-anak, kan mereka tidak hanya melihat visual. Mereka perlu di-experience atau diberikan pengalaman berdasarkan cara guru bicara ya. Cara guru menyampaikan sebuah konsep. Kita sedang menyasar tentang bagaimana pembelajaran mendalam. Yang disebut pembelajaran mendalam itu Pak Edi. Tadi Pak Edi bicara tentang growth mindset. Itu perlu banyak growth mindset, perlu banyak poin di mana guru itu pelan-pelan menyampaikan. Secanggih apapun video tadi yang dibuat oleh Pak Haidir, kemudian model-model teknologi yang bisa dilibatkan untuk guru bisa memudahkan menyampaikan sesuatu kepada murid, tapi ketika gurunya tidak growth mindset ya Pak Edi, gurunya tidak bicara positif, gurunya tidak memilih kata yang baik, yang pas gitu ya, maka itu pengetahuannya nggak sampai, nggak retensinya nggak kuat atau tidak tertahan gitu di dalam kepalanya mereka. Jadi fungsi media ini adalah menjadi konduktor tadi atau menjadi alat untuk menahan pengetahuan gitu ya. Karena lihat visualnya keren tadi tentang astronot,
maka dia berpikir tentang gravitasi dan lain sebagainya gitu ya Pak Haidir. Dan mereka mengerti karena visualnya gitu ya, karena visualnya. Tetapi apa yang dilakukan guru dalam menyampaikan selanjutnya, dalam bertanya, dalam ngecek kepada mahasiswanya, murid-muridnya gitu ya. Ngecek itu artinya bertanya bagaimana perasaan mereka setelah melihat video tadi. Itu pintu masuk. Nah, itu pakai bahasa. Nah, nanti kita collab riset, Pak. Yang di riset teman-teman kita ini aja deh, nggak usah banyak-banyak, nggak usah jauh-jauh. Ya, yang lain boleh collab riset sama saya sih, karena semua 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 di kelas-kelas kita itu akan collab riset, akan collab apa namanya haki kayak gitu-gitu ya. Tetapi the most important things adalah di bagian mana dari media teknologi yang diciptakan oleh teman-teman semuanya. Dan dalam hal ini tadi saya mengomentari punya Pak Haidir, kamu meletakkan literasi berbahasa. Karena itu kunci. Orang-orang yang suka teknologi, they don't talk much. Mereka nggak akan ngomong, wah banyak itu nggak. Tetapi mereka tetap harus punya kecerdasan literasi yang tinggi, karena mereka perlu menyampaikan kepada orang lain. Tadi makanya saya bilang sama Pak Haidir, Pak Haidir jangan lupa bikin modulnya, buruan bikin SOP-nya, bikin manualnya, kayak gitu ya bahasanya. Sorry, bukan modul, manualnya gitu. Sehingga Bu Farida nanti, bagus banget waktu diceritain sama Pak Haidir. Tapi gimana cara bikinnya nih? Hanya karena Pak Haidir nanti di dalam manual itu belibet banget bahasanya. Ada nggak, pernah nggak punya alat mesin, beli mesin, makanya blender kayak atau blender ya, kalau blender sih nggak usah pakai baca manualnya. Tetapi untuk orang-orang tertentu, ya manual booknya dari apa kayak, entahlah mesin apa gitu, atau drone, beli drone baru dari Cina gitu. Manualnya bahasa Cina itu aja udah mumet ya kan. Nah, atau mau manualnya bahasa Inggris dan bahasa Cina. Bahasa Cina nggak ngerti, bahasa Inggris mumet juga gitu. Jadi akhirnya, tapi sekarang thank God for Google Lens ya, tinggal dimasukin situ, terjemahin juga bisa gitu, walaupun bahasa Cina atau bahasa Prancis sekalipun. Jadi nggak perlu belajar bahasa Prancis seperti Pak Presiden minta. Jadi intinya adalah kita perlu balance antara menyajikan sebuah media teknologi dengan kaya bahasanya dari orang yang hidup ini. Orang yang hidupnya siapa? Ya gurunya. Nanti Bu Farida, nanti Pak siapa tadi Pak Riki mau pakai produknya Pak Haidir, tetapi ketika gurunya ini tidak punya energi atau cukup kemampuan untuk menyampaikan sebuah konsep, itu juga nggak dapet. Seneng aja anaknya. Jadi setiap 15 menit, ini berlaku untuk anak usia PAUD sampai dewasa sebenarnya. Nah, saya pernah mendengarkan satu presentasi dosen dari ITB yang menjadi rektor di Universitas Stamina gitu ya. Beliau menyampaikan, untuk anak ITB yang sudah disaring sedemikian rupa, ya, itu istilahnya kan anak-anak pinternya Indonesia gitu ya, masuk ITB kira-kira ya. Ketika saya membawakan materi saya, gitu kan, setelah 10 menit, saya akan berancang-ancang gitu. Saya akan pindah ke video gitu. Itu untuk anak S1 ya, kalau S2 enggak ya, S2 nggak usah terlalu banyak video, kita critical thinking berdialog itu udah cukup. Tapi kalau dikasih video juga mau aja sih orang dewasa gitu ya. Tetapi kan waktunya nggak cukup untuk video-videoan gitu. Nah ya, nah mahasiswa di S1 gitu punya waktu yang cukup panjang untuk bertemu bersama dosen itu per 15 menit. Dan itu terjadi di seluruh dunia, 15 menit. Jadi anak yang paling keren kuliah di Ivy League sekalipun, itu 15 menit. Itu harus dikasih pertanyaan, ya, kemudian diajak untuk berpikir bersama, atau dinaikkan visual video. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke, good. Masih cukup nggak? Satu lagi presentasi, Pak Mustahidi. Udah jam 9.39. Wah, Siapa tadi? tunggu Pak sisa siapa setengah tadi? jam. Pak Erik ya? Nggak sampai setengah jam. Ya nggak apa-apa, Masih setengah presentasi jam dulu lagi, aja nanti. Bu. Mungkin. Ya cukup. Oh, Ayo Pak, siapa Pak Riki ya?
Saya masih ada kelasnya 9.30 kok. Kalian ada kelas jam 9.15 ya? Iya. Siapa Pak Riki atau Pak siapa tadi Pak setelah Ari, Bu. Pak Pak Ari, Haidir? Bu. Pak Ari, Bu. Pak Erik, Pak Erik. Iya, Pak Erik. Ya, izin share Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Ari udah saya kasih co-host tadi. Ya, siapa yang mau share screen? Bapak sendiri? Iya Pak, apa ada muncul nih Bu? Belum? Belum, Pak. Kak ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Mana nih kok? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Di-share ke temennya yang bisa share screen aja, nggak apa-apa. Oh, bisa ya. Oke, lanjut Pak. Baik Bu, terima kasih. Saya ucapkan atas waktu yang kesempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati untuk dosen serta kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya akan memperhatikan tentang media yang saya kembangkan, yaitu tentang pengembangan media pembelajaran melalui Canva. Di sini saya mengembangkan dua Bu, melalui animasi, yaitu fungsi animasi itu dia akan menyampaikan materi yang ada di pembelajaran tersebut. Kemudian di sini saya memasukkan quiz interaktif. Kemudian latar belakang perkembangan teknologi menurut guru menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Aplikasi Canva dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena memiliki fitur yang desain yang menarik. Selain itu, Canva juga dapat digunakan tanpa jaring internet. Perlu Ibu dosen dan kawan ketahui bahwa di sekolah kami, termasuk sekolah 3T, yang tidak mempunyai jaringan internet dan listrik. Alhamdulillah di tahun kemarin kami dapat bantuan listrik berupa panel tenaga surya. Nah, disitulah kami bisa menggunakan media teknologi untuk pembelajaran. Terus tujuan pengembangan media pembelajaran melalui aplikasi Canva adalah untuk menciptakan media belajar yang menarik dan mudah dipahami siswa, membantu guru menyampaikan materi secara lebih kreatif, meningkatkan motivasi serta partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Terus keunggulan media Canva, media pembelajaran berbasis Canva memiliki tampilan yang menarik dan modern, sehingga mampu meningkatkan minat belajar siswa. Selain mudah diakses melalui HP maupun laptop, Canva juga menyediakan banyak template yang memudahkan guru dalam membuat media pembelajaran secara cepat dan kreatif. Media ini mendukung pembelajaran aktif, menghemat waktu guru membuat pembelajarannya, serta dapat digunakan baik secara online maupun offline sesuai kebutuhan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah pembuatan yang saya lakukan, seperti biasa kalau guru dan siswa itu mempunyai akun Canva, kita login ke Canva dulu, kemudian kita pilih template pembelajaran. Kalau di sini di template pembelajaran saya memasukkan kata kunci yaitu khusus untuk materi pembelajaran, kemudian memasukkan materi. Seperti biasa kita mengcopy paste dari materi Word yang bisa kita buat, atau kita langsung mendownload template yang ada di Canva. Kemudian gambar ini kita bisa juga mengambil di fitur Canva yang di fitur elemen. Di sini banyak sekali gambar-gambar seperti animasi siswa, guru. Terus di audio
Audio ini saya menggunakan audio sama yang ada di Canva, cuma saya menggunakan video AI. Di sini caranya kita bisa mengetik, membuat teks di video itu, nanti video akan bersuara seperti teks tersebut. Kemudian video sini kita bisa mendownload video-video yang ada di Google atau di YouTube. Caranya sama tadi, kita bisa copy paste link video yang YouTube tersebut, kemudian kita masukkan aplikasi downloader, terus kita download. Terus di sini saya menambahkan kuis interaktif di pengembangan media yang saya kembangkan. Setelah selesai, kita bisa mendownload berupa video, kemudian PPT dan PDF. Kemudian alat bahan untuk kita mengajarkan di sekolah, ini perangkatnya laptop, saya sudah menggunakan HP, kemudian internetnya, ini yang online ini bagi sekolah yang punya jaring internet, kalau sekolah kami itu offline. Kemudian ini adalah papan interaktif panel, kalau kami sering nyebut ini adalah papan tulis digital. Kemudian bahan, materi pembelajaran, gambar, video, audio pendukung, kuis interaktif. Kemudian dampak positif pada pembelajaran, penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Canva memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran, seperti meningkatkan motivasi belajar siswa, membuat siswa tidak bosan dalam belajar, serta mempermudah pemahaman materi melalui tampilan visual yang menarik. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan sekaligus membantu meningkatkan kemampuan literasi digital siswa di era teknologi. Terus ini adalah fitur yang saya kembangkan, yang saya sudah tadi. Ini adalah navigasi menu home, back, dan next. Nanti kalau seandainya kita klik home, nanti dia akan otomatis kembali ke menu utama. Dan sama seperti back, menu yang dikembalikan ke halaman sebelumnya. Nah, terus ini ada fitur-fitur yang saya kembangkan. Ini adalah menggunakan media, petunjuk penggunaan media, materi 1, materi 2, ini ada kuis, tujuan pembelajaran, dan ini S-Backing. S-Backing ini saya download dari YouTube. Nah, terus ini adalah media yang saya kembangkan tadi, ini ada animasinya, dia akan berbicara sesuai dengan teks yang kita buat tadi. Nah, terus ini adalah kuis interaktif yang saya buat. Nah, di sini kalau kita mulai mulainya, terus ini ada berupa pilihan ganda. Nanti kalau ada jawabannya benar, dia akan seperti ini, ya, jawaban kamu benar. Nah, bisa dilanjutkan ke kuis berikutnya. Mungkin hanya itu, Ibu, presentasi singkat dari saya. Mohon masukan dan sarannya kepada Ibu dan kawan-kawan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kalau pakai whiteboard interaktif ya, ada berapa Pak whiteboardnya sekarang di sekolah Bapak? Satu ya, Bu. Satu, Bu. Ya. Ada 2 ya? Satu, Bu, satu. Oh, satu ya. Berarti boleh minta lagi nanti tahun ini kan. Mudah-mudahan kalau nggak resesi aja ini sebenarnya Indonesia mau kasih 1 lagi kan. Semuanya dapat Ya, 2 mudah-mudahan, Bu. nanti atau bahkan 3 gitu ya. Kecuali sekolahnya kecil. Berapa muridnya semuanya? Kurang lebih 30-an, Bu. Sekolah Oh, kecil. berarti 1 aja lah. Iya. 1 aja berarti. 1 udah cukup. Oke. Oke, thank you. Sekarang siapa yang mau bertanya? Pak Hakim, ayo silakan. Tanya dulu, saya ditanya dulu. Siapa yang mau beli punya Pak Arik? Oke, tapi kayaknya Pak Hakim mau tanya dulu. Ya. Karena banyak orang bisa menggunakan Canva ya. Di take off dulu Pak presentasinya. Mana take off? Ayo lanjut Pak Hakim, boleh. Bu, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arik Waalaikumsalam. presentasinya. Pak Arik tadi sempat menyatakan bahwa saya tertarik itu ada Pak Arik ngomong terkait masalah di video dalam pembelajaran. Pak Arik sampaikan bahwa Pak Arik cukup mengetikkan teks, maka di situ akan
sesuai teks yang dibicarakan di sana. Nah, apakah bentuk teks yang Bapak ketikkan itu ketika ada yang berbicara itu Pak Ari sendiri melalui aplikasi atau diganti dengan animasi apa sehingga nanti atau tidak ada animasi-animasi sehingga hanya suara saja yang keluar dari teks tersebut. Kalau memang udah ada media yang memang sudah Pak Ari gunakan dan sudah jadi, bolehlah kiranya di-share ke sini. Ya. Terus kan paling tidak nanti bisa bertanya lah. Kemana terus terang saja media yang saya gunakan itu kurang lebih Canva, tapi tidak sampai ke sana. Tapi Pak Ari tadi sempat menyatakan bahwa mengetikkan teks menggunakan animasi seperti apa yang digunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hakim atas pertanyaan atau masukannya. Yang saya maksud tadi teks itu di elemen itu ada kolom teks untuk kita memasukkan materi yang akan kita ajarkan. Nanti animasi tersebut dia akan berbicara sesuai dengan teks yang kita tuliskan di teks tersebut di audio AI Pak namanya di fitur Canva di atas. Kemudian kita bisa juga menggunakan suara kita atau merekam dengan wajah kita. Dia ada dua pilihan di situ Pak. Mungkin hanya itu Pak jawaban saya. Boleh tutorialnya Pak Ari. Oke, kalau tutorial kalau sekarang sih mungkin dia agak rumit Pak, karena banyak fitur-fiturnya. Mungkin nanti lah kalau kita bisa sampai ngopi-ngopi, nanti kita bisa belajar sama-sama. Oh siap-siap. Berarti ada jawaban bisa ya Pak ya? Ya, saya Oke, bisa Pak. Pak. Ya. Makasih Pak Ari. Makasih Pak Ari. Tapi ini udah masalah kopi mengopi ini agak berat juga ini nanti ya. Ada Iya. cara ngopinya ini. Berapa cangkir kira-kira nanti akan untuk satu kali tutorial? Insya Allah Bu, kalau yang ke rumah saya kalau Pak Ari ngasih ilmunya nanti saya gratiskan kopinya. Iya ya. Kopinya kopi Aming bukan? Anyway. Ya Bu, banyak Bu. Aman. Aming, Robusta, Arabica ada Bu. Oke, good. Wah, besok saya ke Sukadana lagi ya, Pak Hakim. Jadi bisa ngopi di tempat Pak Hakim dulu. Boleh, nanti juga Bu, kalau Ibu ke Sukadana saya bawakan Bu. Kopi saya, kopi khas kopi kafe saya Bu. Wow, that's nice. Oke, Bu Ida, silakan. Oh, ini ada Pak Hakim mau minta tutorial beli satu Pak Ari. Sekarang Bu Ida pun mau nih. Udah pindah ke lain hati Pak Haidir, mau ke Pak Erik aja. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik Bu apa yang Waalaikumsalam. disampaikan Pak Arik tadi pada saat presentasi sama dengan yang disampaikan oleh Pak Hakim. Hanya saja kalau mau tutorialnya seperti yang disampaikan Pak Arik kan waktunya lama. Mungkin ya di lain waktu lah waktu ngopi. Cuman saya paling tidaknya saya bisa enggak Pak Arik menampilkan karena tadi kan Pak Arik bilangnya video sesuai dengan apa yang kita bisa guru sendiri itu kan videonya itu kan suara guru itu sendiri kemudian teks yang video yang muncul juga teksnya itu kan sesuai dengan teks yang kita buat gitu kan yang guru buat jadi saya sangat tertarik dengan hal ini jadi bisa enggak sekilas media yang udah Pak Arik buat itu bisa ditampilkan di sini terima kasih. Nah, itu juga yang saya maksud Bu Ida maksudnya tuh. Ibu, kalau tutorial membuatnya Pak Arik ya, mungkin tutorial membuatnya waktunya lama. Jadi media yang udah Pak Arik buat ditampilkan ya sekilas lah paling tidaknya. Oh ini bentuknya. Terima kasih Pak Arik. sama-sama Bu. Media. Tantang nih sama Pak Bu Farida itu. Emang beneran ada gitu ya Bu ya. Cari dulu tunggu Bu ya. Yakin ada.
Bisa nggak Pak Erik? Saya lagi cari filenya, Bu. Atau di laptopnya atau laptop satunya gitu, Bu. Saya pakai dua laptop nih, Bu. Oke, oke. Jadi Bu Farida mesti sabar-sabar ya nanti Pak Ari. Bu Farida posisinya di mana? Sama Pak Ari jauh kah? Enggak jauh, Bu. Istri Pak Arik satu tempat tugas dengan saya, Bu. Oke, berarti Bisa gampang nitip lah itu. istrinya. Iya. Bisa nitip Pak, nitip. Nah, berarti nanti saya Jadi share ya, nanti banget ada di produknya. video nanti mau saya kirim ke Ibu ya nanti ya. Karena Janganlah share di sini Terima lah. kasih. Ya kalau bisa share hari ini kan Pak Arik, Ya. kawan-kawan yang lain kan bisa lihat. Nah, Karena maksudnya jujur tuh untuk kan di sekolah, kalau Canva itu kan udah sering kalau berdasarkan hasil observasi saya selaku kepala sekolah masuk kelas, saya yakin pada saat kepala sekolah observasi itu kan guru akan menunjukkan yang terbaik lah. Nah, jadi saya yang tertariknya ini kan kalau ada kebaruan dari yang ditampilkan guru dengan yang disajikan Pak Arik. Makanya saya pengen mau melihat kebaruannya itu dari video kata Pak Arik tadi kan. Nah, itu. Terima kasih, Pak Arik. udah Pak Ari di share nanti ya. Kalau nggak ketemu nggak apa. Nanti di share later on atau besok awal kelas kita next week kita puterin punya Pak Erik dulu ya. Ya, enggak apa-apa, Bu, ya. Nanti saya share. Karena saya pakai dua laptopnya, Bu. Atau laptop satunya atau laptop ini gitu. Oke, that's Pak fine. Ari. That's fine. Alright, ini sudah 8:59, kurang 1 menit lagi. Ada lagi yang mau beli punya Pak Erik? Tapi Pak Erik produknya nggak ada di tempat nih. Masih laptopnya dibawa istrinya mungkin. Jadi nanti langsung dikasih laptopnya sama ibu ya, Bu Farida. Nanti siapa nih yang mau tanya lagi atau beli lagi? Nggak ada, yang lainnya nggak pengen beli apapun juga. Saya jadi pengen penasaran. Jadi hari ini kita sudah mendengarkan 2 presentasi. Ya, yang keduanya itu mempunyai feature bisa dilatihkan ke guru. Ini menjadikan presentasi selanjutnya itu akan menjadi lebih berat ya. Kita sudah punya Pak Sidik, Pak Saidia, kemudian Pak Erik, kemudian Pak Haidir, dan kemudian Bu Rini Megasari sama Bu Nufaidah ya. Nah, lalu kita sudah make comment ya terhadap teman-teman yang lainnya. Jangan maju mundur nih. Jadi harus bagus, tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Jangan sampai nanti kita udah ngelihat punya Pak Aidir, kita lihat Pak Erik, terus nanti kita mundur-mundur lagi gitu ya, ngarang-ngarang.com gitu yang tidak bermutu. Karena kita ini ada di S2. So, my class is going to be very fun ya. Kelas saya itu akan menyenangkan sekali, tetapi tidak mudah kalau sudah pada tahapan menunjukkan karya cipta atau kayak berpikir. Karena dari situ saya langsung bisa cek tuh, bisa kasih nilai sama Bapak Ibu sekalian tentang hot study, high order thinking skill. Itu my biggest aim, yaitu tujuan utama saya adalah menanamkan itu dan memastikan itu ada di mahasiswa magister saya, apalagi semester 2. Kalau semester 1 biasanya saya bangun pakai critical thinking, nanya, di coach gitu ya istilahnya. Tapi kalau di sini saya sudah nagih gitu, menagih seberapa banyak buku yang Anda baca, seberapa banyak Anda benar-benar mendengarkan temannya di kelas ini, dan seberapa banyak Anda sebenarnya bisa mengembangkan dalam presentasi selanjutnya. Maka presentasi untuk next itu is going to be hard, akan menjadi lebih rumit ya, lebih berat gitu ya teman-teman sekalian. Jadi don't give me something that is not good gitu ya. Berikan saya jauh lebih keren yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya yang sebelumnya.
Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan hari ini. Terima kasih Pak Mustahidi sudah menghubung pada teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi insya Allah pekan depan. Thank you. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.